Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz, dan kita telah masuk pada fasal yang menjelaskan tentang tagsilul mayyit, tata cara pemandian jenazah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada poin tentang sifat air yang boleh digunakan untuk memandikan si mayit, di mana disyaratkan air tersebut tahur. Ya, tahur maknanya adalah tahirun wa mutahhir. Ya. Tahirun fi dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Suci dan mensucikan. Ya. Dan sifat yang kedua mubah, bahwa air itu merupakan air yang mubah, ya, bukan air yang haram. Nah, dan juga disebutkan oleh beliau bahwa yang afdal menggunakan air yang dingin, kecuali dalam kondisi dibutuhkan, ya boleh untuk dihangatkan ataupun dipanaskan. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullah, makanu tagsilil mayyit, tempat pemandian jenazah. Yakunu tagsilu fi makanin masturin 'anil anzar, bahwa hendaknya tempat yang digunakan untuk memandikan jenazah mastur, ya, tertutup dari pandangan manusia. Ini ada hijab, entah itu dinding, ya, yang terbuat dari tembok ataupun kayu atau yang lainnya, yang jelas tertutupi. Nah, tidak terbuka. Wa masqufin min baitin aw khaymatin wa nahwiha in amkana, atau ya sifat yang berikutnya masquf, ada atapnya, ya, beratap tempat tadi. Di antara hikmahnya adalah agar, ya, terjaga dari hujan ataupun terik matahari, dan juga dari pandangan manusia ketika mungkin di wilayah perkotaan, ya, di mana bangunan rata-rata tinggi, sehingga dikhawatirkan kalau terbuka bagian atasnya akan dilihat, ya, oleh yang lainnya. Nah, sehingga ini tempat yang afdal untuk memandikan si mayit. Ya, dari bawah terhijabi, ya, ada penghalang, ada penutup, dari atas teratapi, sehingga betul-betul tertutup dari pandangan orang-orang yang tidak punya kepentingan, bukan petugas yang memandikan jenazah. Min baitin aw khaymatin, baik itu berupa rumah ataupun khaymah, ya, kemah, ataupun yang semisalnya apabila memungkinkan. Ini tentunya tempat yang afdal, ya, tertutupi dari bawah, demikian pula dari atas. Kemudian poin yang kelima, ma yuf'alu bil mayyiti qabla tagsil, apa yang dilakukan terhadap si mayit sebelum dimandikan. Yustaru ma baina surratihi wa rukbatihi wujuban, yang pertama wajib untuk ditutup, ya, bahagian tubuh si mayit dimulai dari pusar sampai ke rukbatai, ya, apa ini, lutut, ya, jadi bagian perut ke bawah yang merupakan aurat besar, ya, si mayit sampai lutut ditutup. Nah, tidak boleh terbuka. Tsumma yujarradu min thiyabihi, lalu si mayit, ya, dilepaskan, ya, seluruh pakaiannya.
dalam kondisi aurat besarnya tertutupi. Wa yudau 'ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan bahwa petugas yang memandikan si mayit tetap tidak dibolehkan sama sekali untuk melihat aurat besarnya si mayit. Makanya ditutupi bagian perut ke bawah. Meskipun kerabatnya, meskipun keluarga dekatnya, kecuali suami istri. Nah, kemudian setelah itu diletakkan si mayit tadi di atas saril ghusli, dipan yang digunakan untuk memandikan si mayit, munhadiran nahwa rijlai, dalam kondisi agak condong atau miring ke arah kedua kakinya. Jadi bagian kepala itu lebih tinggi daripada bagian kakinya. Apa hikmahnya? Liyansubba anhul ma wa ma yakhruju minhu, agar lebih mudah untuk menuangkan air kepada si mayit. Dan lebih memudahkan untuk keluarnya sesuatu dari si mayit. Jadi ini apabila memungkinkan posisi kepala bagian atas tubuh si mayit lebih tinggi daripada bagian kakinya. Di antara hikmahnya adalah apabila nanti pada tubuh si mayit ada yang mau keluar berupa kotoran, akan mudah dan lebih cepat untuk dihilangkan. Kemudian poin yang keenam, man yahduru tagsil, lalu siapa yang berhak hadir dalam proses pemandian si mayit? Yahduruhul ghasilu wa man yu'inuhu 'alal ghusli, bahwa yang berhak untuk menghadiri proses pemandian si mayit adalah petugas yang memandikan, demikian pula orang-orang yang membantunya. Wa yukrahu li ghairihim huduruhu, adapun selain mereka maka dilarang untuk hadir melihat bagaimana si mayit dimandikan. Jadi khusus petugasnya saja. Adapun yang tidak punya kepentingan maka enggak boleh. Kemudian yang ke-7, sifatu tagsil, sifat pemandian si mayit ataupun cara memandikan si mayit. Yanbaghi awalan ayarfa' al-ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi. Sebaiknya pertama kali bahwa petugas yang memandikan si mayit itu mengangkat kepala si mayit mendekati posisi duduknya, jadi agak miring. Jadi si mayit setelah direbahkan tadi itu didudukkan, tapi enggak duduk sempurna, miring, condong mungkin sekitar 30 derajat atau 45 derajat. Nah, diposisikan miring, setengah duduk. Summa yumirru yadahu ala batnihi, lalu petugas yang memandikan si mayit itu menjalankan tangannya ke arah perut si mayit. Jadi dipegang perut si mayit, wa ya'suruhu birizqin liyakhruja minhu ma huwa musta'idun lil khuruj, lalu ditekan dengan perlahan perut si mayit agar keluar apa yang siap untuk keluar berupa kotoran. Jadi ditekan bagian perut si mayit setelah dicondongkan tadi, dimiringkan setengah duduk, lalu petugas menekan perut si mayit. Cukup ditekan dengan pelan, nggak perlu dipukul, apalagi diinjak. Nah, cukup ditekan dengan perlahan, dengan lembut. Ini termasuk adab, bagaimana baiknya Islam dalam membimbing kaum muslimin beradab kepada saudaranya, hidupnya, demikian pula setelah meninggalnya. Wa yuksiru sabbal ma hina idzin, liyadhhaba bil kharij, sehingga ketika ada yang keluar maka tidak mengapa untuk memperbanyak penuangan air agar cepat menghilangkan apa yang telah keluar tadi berupa kotoran. Thumma yaluful ghasilu ala yadihi khirqatan khashinatan fayunajjil mayyita,
lalu petugas yang memandikan si mayit itu melapisi tangannya, ya, yang afdal tangan kirinya dengan kain yang agak kasar untuk membersihkan kotoran si mayit. Kan tadi disebutkan ada yang keluar tuh, ya, berupa kotoran. Maka petugas si mayit, petugas yang memandikan itu melapisi tangannya dengan kain yang agak kasar, kemudian membersihkan kotoran yang ada pada aurat, ya, si mayit. Berarti apa? Tuburnya, ya kan? Diistinja, dibersihkan, dan tetap dalam kondisi tidak melihat aurat si mayit. Tetap dibalik apa? Dibalik penutup tadi. Ya, jadi ini kondisinya kan posisi aurat besar si mayit tertutupi dengan kain, tidak terbuka. Jadi ketika dibersihkan kotorannya oleh petugas itu tetap di bawah, nggak melihat aurat si mayit. Nah, wa yunaqi al-mukhrija bil ma, lalu petugas membersihkan, ya, tempat keluarnya ataupun al-makhraja bil ma, tempat keluarnya kotoran, yaitu dubur ataupun kubul, dengan air disiram. Ya, kalau ada selang bagus, ya, ada selang begitu lebih membersihkan. Nah, summa yanwi tagsil, lalu dimulai, ya, berniat untuk memandikan si mayit. Jadi tadi baru muqaddimah, pembukaan. Wa yusamma wa yuwaddi'uh ka wudhu'is salah illa fil madmadah wal istinsyaq. Kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, ya, dan memwudukkan, ya, memwudukkan si mayit seperti wudu, ya, mau sholat, kecuali dalam hal madmadah wal istinsyaq. Madmadah, ya, berkumur-kumur, istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Ya, ini termasuk amalan wudu, yaitu kumur-kumur, madmadah dan istinsyaq. Apa istinsyaq? Masukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya namanya istinsar. Ya, jadi petugas yang mewudukan si mayit ini semuanya dijalankan kecuali kumur-kumur dan istinsyaq. Ini tidak diterapkan. Nah, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan tata cara mewudukan si mayit. Ada sebagian pendapat menyebutkan bahwa caranya adalah cukup membasahi atau membasuh bagian tangan dan kaki si mayit. Jadi anjuran untuk mewudukan si mayit maksudnya adalah membasuh, ya, kedua tangan dan kedua kaki si mayit. Itu saja. Ya. Dan pendapat yang lain menyebutkan bahwa mewudukan si mayit, ya, diwudukan, ya, sebagaimana ketika mau sholat. Hanya saja terjadi khilaf tentang tata cara madmadah dan istinsyaq, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung bagi si mayit. Gimana caranya? Ya. Namun yang rajih, kata beliau, fayakfi anhuma mashul ghasili asnan al-mayyit wa min khiraihi bi isbu'aihi mablulatain. Ya, cukup dalam hal madmadah dan istinsyaq dengan cara petugas tadi membasahi, ya, gigi si mayit dan hidungnya dengan kedua jarinya yang telah dibasahi. Nah, jadi petugas tadi, ya, ketika mewudukan si mayit membasahi kedua jarinya, ya, kemudian membasahi gigi si mayit dan hidung si mayit. Ya, jadi nggak perlu dituang air, ya, ke mulut si mayit ataupun ke hidung si mayit, nggak perlu. Tapi cukup apa? Dibasahi saja. Nah, baik dengan jari, kedua jari, atau dengan kain yang kita pakai pelapis, kemudian dibasahi lalu membasahi kedua anggota tubuh si mayit tadi. Giginya, demikian pula hidungnya. Au alaihima khirqatan mablulatan bil ma, ya tadi, ya, atau dengan cara membasahi kain yang sudah terkena air lalu membasahi gigi dan hidung si mayit.
wala yudkhilul ma'a famahu wala anfahu, dan tidak boleh untuk masukkan air ya ke dalam mulut dan hidung si mayit, tapi cukup dibasahi. Summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ya mencuci atau membasahi kepala si mayit dan lihyahnya, ya jenggotnya, biraghwati sidrin aw sabun, ya, dengan air yang sudah ya, dicampur dengan daun sidr atau dengan sabun, air sabun, ya, dengan air sabun. Tsumma yaghsilu ma yamina jasadihi, lalu dilanjutkan ya dengan membasuh ya bagian kanan dari tubuh si mayit. Jadi selesai ya diwudukan tadi dari kumur-kumur, diganti dengan membasahi hidung, kemudian gigi si mayit, lalu setelah itu wajah, tangan ya, dan kaki. Selesai diwudukan, setelah itu baru dibasahi semuanya, dimulai dari kepala ya, kemudian lehernya, jenggotnya, wajahnya ya, lalu bagian kanan dari tubuh si mayit, wahya safhatu unuqihil yumna, ya bagian leher sebelah kanan. Nah, makanya kata Nabi dalam memerintahkan ya memandikan si mayit, kata Nabi ibda'na bimayaminiha ya wa mawadhi'al wudu'i minha. Hendaknya ketika kalian memulai dalam memandikan si mayit, dimulai bagian kanan si mayit dan anggota-anggota wudunya. Nah, jadi leher bagian kanan, summa yadahul yumna wa katifihi, demikian juga tangan bagian kanan ya, dan pundaknya bagian kanan, summa syaqqa sadrihil ayman wa janbihil ayman, dan juga dilanjutkan ya dengan dada bagian kanan ya, dan lambung bagian kanan. Jadi terus bagian kanan semuanya. Summa yaghsilu mana tadi? Wa fakhidahul ayman wa saqihi wa qadamahu al-mayamin, dan juga dilanjutkan dengan paha ya sebelah kanan dan betis ya, dan juga kaki bagian kanan semuanya. Summa yuqallibuhu ala janbihil aysar, lalu ya si mayit dibalik ya dari lambung yang sebelah kiri, fayaghsila syaqqa dhahrihil ayman, lalu dilanjutkan dengan membasuh bagian punggung sebelah kanan. Jadi setelah bagian depan terbasahi semuanya ya, lalu mayit dibalik ya kan. Makanya termasuk ya yang memudahkan ketika kita menyiapkan ya dipan atau tempat memandikan si mayit, didesain itu setengah lingkaran ya, tidak rata. Apalagi kalau misalkan kebetulan mayatnya itu, si mayitnya gede, besar, tinggi, besar lagi, terkadang menyulitkan, berat. Kalau misalkan dibuat setengah lingkaran itu lebih mudah ya kan, diangkat begitu ya. Nah, untuk membasuh atau memandikan bagian punggung si mayit. Nah, kata beliau, fayaghsila syaqqa dhahrihil ayman, lalu memandikan bahagian punggung sebelah kanan si mayit. Tsumma yaghsilu janibahul aysar kadzalik, demikian pula ya lambung sebelah kirinya. Tsumma yuqallibuhu ala janbihil ayman, lalu si mayit tadi dibalik ya di atas lambung yang sebelah kanan. Fayaghsilu syaqqa dhahrihil ayman tsumma yaghsilu syaqqa dhahril aysar, lalu dibasuhlah bagian punggung sebelah kanan, demikian pula punggung sebelah kiri. Wa yusta'malu sidra ma'al ghusli awis sabun ya, ketika memandikan si mayit ya dengan menggunakan atau mencampur air tersebut dengan daun sidr atau sabun. Nah, dan menjadikan pada pemandian yang terakhir dengan kafur ya, dengan kafur barus. Wa yustahabu ayyalufa ala yadihi khirqatan hala taghsil, dan bagi petugas ya dianjurkan, disunahkan ya, dicintai atau disenangi untuk melapisi ya tangannya
dengan kain ketika proses pemandian. Ya, kain lap, sapu tangan, atau sekarang banyak dijual apa itu? Kaos tangan, ya. Lebih bagus lagi. Sehingga ya, ketika mungkin dibutuhkan ya petugas tadi menyentuh organ vital atau aurat besar si mayit, maka tidak menyentuh secara langsung, tapi ada pelapisnya. Nah, mungkin ketika membersihkan kotoran, ya, ketika si mayit mengeluarkan kotoran. Baik, ini proses pemandian si mayit secara ringkas, ya. Nah, lalu poin yang ke-8, nanti ada prakteknya insyaallah ya. Yang ke-8 adadul al-ghuslat, ya. Adadul ghuslat. Berapa bilangan memandikan si mayit? Dan dalam hal ini ayuhal ikhwah, para ulama sepakat ya, tentang kadar minimal dalam memandikan si mayit, yaitu 1 kali memandikan. Ya, dalam kondisi tubuh si mayit terbasahi semuanya dengan air. Ini qadrul muzzi. Ya, mandi cukup. Nah, dan boleh lebih ya dari 1 kali memandikan si mayit. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, berapa bilangan tambahan yang dibolehkan untuk memandikan si mayit? Sebagian pendapat menyebutkan disyaratkan boleh lebih dari 1, tapi harus witir. Witir maknanya apa? Ganjil, lawannya genap. Nah, sehingga kalaupun lebih dari 1 kali memandikan si mayit boleh, tapi syaratnya witir. Berarti berapa? 3, 5, 7 ya, atau lebih ya apabila dibutuhkan. Dan pendapat yang lain menyebutkan tidak disyaratkan witir. Ya, tidak disyaratkan witir. Nah, kalau misalkan ingin memandikan si mayit lebih dari 1 kali, ya, dan itu yang zahir bahwa witir ini tidak syarat atau bukan wajib, tapi yang sahih mustahab, sunnah. Ya, boleh lebih dari 1 kali, ya, dan dianjurkan mustahab, sunnah, ya, witir 3 kali, 5 atau 7 kali. Ya, makanya kata Nabi, igsilnaha salasan aw khamsan aw sab'an, ya. Idh ra'aytunna dzalik. Kalian hendaklah memandikan si mayit 3 kali, 5 kali, ya, atau 7 kali apabila dibutuhkan. Kata beliau tentang bilangan memandikan si mayit, in hasala inqa fal wajibu ghusluhu wahidatun. Apabila ya memandikan si mayit 1 kali ya telah membersihkan, maka ini telah mencukupi. Ya, maka itu yang wajib. Wal mustahabbu thalathu ghuslat. Meskipun yang sunnah kata beliau 3 kali pemandian. Jadi prosesnya sama. Ya, prosesnya sama. Dimulai dari bagian tubuh si mayit yang kanan, ya, dari kepala, kemudian dada, ya, turun ke bawah, perut, paha, betis, kaki, dibalik punggung sebelah kanannya, ya, kemudian baru sebelah kiri sudah sempurna 1 kali, basah semuanya, diulang lagi, ya, 2, kemudian diulang lagi 3 kali dengan proses yang sama. Wa in lam yahsul inqa zada fil ghuslat hatta yanqa ila 7 ghuslat. Dan apabila 3 kali ya memandikan si mayit belum bersih, maka boleh lebih dari itu sampai bilangan 7 kali pemandian. Ya. Wa yustahabbu an yaj'ala fil ghuslatil akhirah kafura, dan disunahkan untuk menjadikan pemandian yang terakhir ya itu menambahkan kafur, ya, kafur barus, ya. Nah, menambahkan kafur barus. Jadi sudah pemandian yang pertama tadi dicampur dengan sidr, ya, daun bidara atau sabun wangi, kemudian dikuatkan lagi dengan kafur pada pemandian yang terakhir. Apa di antara hikmahnya? Ya, air yang terakhir dicampur dengan kafur
Kafur barus li'annahu yuslibu badanal mayyit, karena lebih mengokohkan dan menguatkan tubuh si mayit, wa yutayyibuh wa yubarriduh, dan lebih mewangikan tubuh si mayit dan lebih mendinginkan tubuh si mayit. Jadi wanginya itu langgeng, sehingga ketika selesai dimandikan tubuh si mayit wangi. Fali ajli dzalik yuj'alu fil ghuslatil akhirah liyabqa atharuh, sehingga inilah diantara sebab kenapa pada pemandian yang terakhir itu ditambahkan kafur, agar pengaruh dari wanginya tadi tetap ada pada tubuh si mayit. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang ke-9, ma yuf'alu bil mayyiti ba'da taksil. Lalu apa yang dilakukan kepada atau terhadap si mayit setelah dimandikan? Yunasyafu bi thawbin wa nahwih, bahwa tubuh si mayit dianjurkan untuk disekak, dikeringkan, dilap dengan kain atau yang semisalnya, dengan kain lap atau kain handuk atau yang semisalnya. Kemudian kata beliau, wa yuqassu syaribuhu wa tuqlam adhafiruh in talat, dan juga kata beliau dianjurkan atau dibolehkan untuk memangkas, memotong kumis si mayit dan memotong kuku-kuku si mayit, tangan, demikian pula kakinya apabila panjang. Wa yukhadhu sya'ru ibtaih, dan juga dibolehkan untuk mengambil rambut yang tumbuh pada kedua ketiak si mayit. Wa yuj'alul ma'khudhu ma'ahu fil kafan, dan menjadikan semua benda-benda yang diambil dari tubuh si mayit tadi itu diletakkan di kain kafan. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dianjurkan ketika selesai dimandikan untuk memangkas kumis si mayit, demikian pula mencabut atau mengambil rambut yang tumbuh di ketiak si mayit, demikian pula memotong kuku-kuku si mayit. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dianjurkan atau tidak. Yang jelas bahwa dalam hal ini tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang anjurannya, nggak ada. Yang ada adalah keumuman tentang anjuran untuk membersihkan tempat-tempat tadi, seperti kumis. Secara umum kaum muslimin dianjurkan, yang laki-laki untuk memangkas kumisnya. Demikian pula termasuk sunnatul fitrah, sunnah-sunnah kebersihan di dalam Islam, anjuran untuk mencabut atau mengambil rambut yang tumbuh di ketiak. Demikian juga memotong kuku-kuku tangan, demikian pula kaki. Dan juga termasuk sunnatul fitrah adalah mencukur bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Sehingga sebagian berhujjah dengan hadis yang umum tadi untuk diterapkan juga pada si mayit. Sehingga untuk mengatakan sunnah dianjurkan, mustahab, ini butuh dalil yang khusus. Tapi kalau misalkan apakah boleh, boleh. Wallahu taala alamu bissawab. Baik. Kemudian kata beliau, wa yudfaru sya'ra ra'sil mar'ati thalathata qurun wa yusdalu min wara'iha. Apabila mayitnya tadi wanita, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengikat atau mengepang rambut si mayit tadi menjadi 3 bahagian, kanan, kiri, dan tengah, yang kemudian diletakkan
dibiarkan ke bagian belakang si mayit. Yang sebelumnya apabila rambut si mayit dalam kondisi terikat ketika dimandikan itu harus diuraikan, ya, dilepas. Namun setelah itu, setelah selesai proses pemandian, dianjurkan apabila si mayit tadi wanita untuk mengikat rambutnya menjadi 3 bahagian, ya, kanan, kiri, kemudian tengah, ya, lalu diletakkan, dibiarkan di bagian belakang si mayit. Ini apabila memungkinkan rambutnya panjang, ya. Kalau pendek sulit, ya, tidak ada anjuran, ya, apalagi botak misalkan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang ke-10, kata beliau, ma yuf'alu bil mayyiti idza ta'azzara ghusluh. Apa yang dilakukan, ya, terhadap si mayit apabila tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kata beliau, man ta'azzara ghusluhu li'adamil ma' aw khifa taqattu'uh bil ghusli kal majdum wal muhtariq. Apabila tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit dengan beberapa sebab atau karena beberapa sebab, seperti yang pertama karena tidak ada air, yang kedua mungkin, ya, disebabkan kekhawatiran, ya, anggota tubuh si mayit akan terpotong-potong ketika dimandikan, disebabkan karena penyakit al-majdum, yaitu kusta, ya, lepra, atau ketika mayit meninggal dalam kondisi terbakar, sehingga kalau dimandikan dengan air disiram, ya, langsung terkelupas semua, ya, kulitnya, demikian pula dagingnya, sehingga merusak tubuhnya. Au kana al-mayyitu imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha, ya, atau kondisinya si mayit tadi perempuan, ya, di tengah kaum lelaki dalam kondisi enggak ada suaminya, ya, enggak ada suaminya, atau masih gadis meninggal, enggak ada perempuan, ya, atau sebaliknya rajulan ma'a nisa'in laisa fihin zaujatuh, atau apabila si mayit tadi laki-laki, ya, meninggal dalam kondisi di tengah-tengah para wanita, enggak ada laki-laki yang bisa memandikan dan tidak ada istrinya, atau dia meninggal dalam kondisi bujang, ya, belum menikah. Nah, maka kata beliau, fa innal mayyita fi hadhil ahwal yumammamu biturab. Maka hendaknya si mayit tadi dalam kondisi-kondisi tersebut itu ditayamumkan, ya, dengan tanah atau dengan debu. Bimashi wajhihi wa kaffaihi min wara'i ha'ilin 'ala yadil masih, dengan cara mengusapkan, ya, debu tadi atau tanah tersebut ke wajah si mayit dan ke dua telapak tangan si mayit, ya, di balik pelapis yang digunakan oleh petugas. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama ketika kondisi si mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan dengan air, ya. Ini juga dibangun di atas permasalahan yang pernah kita singgung, apakah memandikan si mayit ini sifatnya membersihkan atau mensucikan, ya. Apakah memandikan si mayit ini termasuk kategori ghuslu tanzif atau tathhir, mandi bersih atau mandi suci, ya. Karena apabila dikatakan bahwa memandikan si mayit adalah mandi bersih, maka tidak disyaratkan air tersebut harus air mutlak, ya. Beda apabila dikatakan bahwa memandikan si mayit adalah mandi suci, maka disyaratkan air tersebut harus air mutlak, ya, air mutlak, air hujan, air pam, air sungai, ya, air laut, atau yang semisalnya, air sumur, ya. Nah, namun yang zahir wallahu alam bahwa memandikan si mayit ini ghuslu tanzif, ya, mandi bersih, sehingga tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan air mutlak,
Nah, dan juga ketika tidak memungkinkan untuk memandikan si mayit dengan air, maka tidak perlu untuk diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena mandi bersih, bukan mandi suci. Kalau mandi suci, sama seperti seorang ketika tiba waktu sholat harusnya dia berwudu, nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Sakit. Apa penggantinya? Tayamum. Karena itu adalah bersuci. Demikian pula ketika seorang junub, ya, yang seharusnya dia mandi, namun ketika dia sakit, nggak bisa, penggantinya apa? Tayamum. Ya, ini yang berlaku. Namun ketika kita menetapkan dan menguatkan pendapat bahwa memandikan si mayit adalah mandi bersih, maka ketika tidak memungkinkan, maka tidak perlu diganti dengan tayamum. Dan itu yang zahir, wallahu taala alamu bissawab. Meskipun beliau di sini al-muallif menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa ya memandikan si mayit ini masuk dalam kategori ya mandi apa? Suci. Sehingga beliau menyebutkan tadi dianjurkan untuk mentayamumkan si mayit dalam kondisi-kondisi tadi. Ya. Nah, dan pada kasus yang terakhir ya seperti yang disebutkan, apabila si mayit tadi misalkan perempuan ya meninggal di tengah-tengah kaum lelaki muslimin, nggak ada perempuan, maka bisa ditempuh ya dengan cara yang lain, meskipun tidak bisa menyentuh secara langsung karena beda jenis, dengan menyiramkan air kepada tubuh si mayit dalam kondisi si mayit tertutupi dengan kain, tidak mengapa. Ya, demikian pula sebaliknya, ya, mayitnya laki-laki meninggal di tengah kaum muslimah, nggak ada laki-laki, gimana cara memandikannya? Disiram saja. Yang jelas dipastikan, diyakinkan semuanya terbasahi ya tubuh si mayit tadi. Bisa difahami insyaallah. Nah, kemudian kata beliau, wa in ta'adzara ghuslu ba'dil mayyiti ghusila ma amkana ghusluh minhu wa yumammimu 'anil baqi. Kondisi yang lain, apabila tidak memungkinkan untuk memandikan sebahagian dari anggota tubuh si mayit, maka hendaknya tetap ya dibasuh, ya dimandikan bagian tubuh yang memungkinkan, adapun sisanya itu ditayamumkan. Ini kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa memandikan si mayit ini masuk dalam jenis apa? Mandi bersih, sehingga tidak perlu untuk ditayamumkan. Wallahu a'lam. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ya, tubuh si mayit ini ya tidak utuh, misalkan tinggal kepalanya atau kepala sama tubuhnya, kaki dan tangannya hilang, apakah tetap dianjurkan untuk dimandikan? Ya tetap, ya, selama memungkinkan. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan tubuh si mayit ini hancur berantakan, ya, hancur, jadi bubur? Mungkin terjadi? Mungkin. Ya, ada sebahagian ya kaum muslimin mereka bekerja di apa itu, misalkan pabrik plywood, ya, yang biasa di sana ya masuk apa kayu-kayu gelondongan itu, ya, kayu-kayu besar log yang ingin diproses menjadi plywood triplek, ya, kemudian dipotong-potong, ya. Pernah terjadi ya kejadian kecelakaan, ya, mungkin karena capek atau apa, qadarullah, ya, salah seorang petugas dari penjaga tempat tadi ya pemotongan kayu masuk ke dalam, ya sudah kayu saja hancur, apalagi tubuh manusia terpotong-potong sudah. Habis dipotong masuk ke tungku, ya sudah hancur berantakan. Sehingga subhanallah anggota keluarganya tetap meminta, meskipun nggak utuh, minta dagingnya. Ya dikumpulkan, dapat satu kardus, nggak ada kepala, nggak ada tubuhnya, rata semuanya seperti bubur. Nah, dalam kondisi demikian ya tidak dianjurkan untuk memandikan. Kenapa? Nggak memungkinkan. Terus ini langsung bungkus saja, ya, dikafani. Nah, baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan.
ma yushra'u pada poin yang ke-11, ma yushra'u fi haqqil ghasil ba'dal ghusli. Apa yang disyariatkan bagi para petugas yang memandikan si mayit ketika selesai memandikan si mayit. Kata beliau, yustahabbu liman ghassala mayitan ay yaktasila wa laysa dzalika biwajib. Ya, disunahkan kata beliau bagi yang bertugas memandikan si mayit ketika selesai dianjurkan untuk mandi. Ya, dianjurkan, sunnah, tidak sampai wajib. Nah, dan itu yang zahir ya, bahwa hukumnya adalah sunnah ya, untuk memandikan ataupun untuk mandi setelah memandikan si mayit. Sebutkan dalam hadis ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghassala mayitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan si mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang membawa ya, menggotong, memikul si mayit maka hendaklah dia berwudu. Berdasarkan pendapat yang menguatkan bahwa hadis ini sahih ataupun hasan, maka mengesankan bahwa hadis ini menunjukkan perintah bagi petugas yang memandikan si mayit untuk mandi. Ya, namun ya, hukum ini menjadi sunnah disebabkan karena adanya beberapa riwayat ya, yang menyebutkan bahwa hal itu tidak sampai wajib, tapi sunnah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna mayyitakum laisa binajas atau laisa binajis fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Nah, bahwa tidak ada kewajiban bagi kalian ya untuk mandi ketika kalian selesai memandikan si mayit, karena ya tubuh mayit kaum muslimin tidaklah najis, dan cukup bagi kalian untuk membasuh tangan-tangan kalian. Satu, menunjukkan enggak wajibnya mandi. Dan yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, kunna nagsilul mayyita faminna man yaktasil wa minna man lam yaktasil. Ya, bahwa dahulu kami pernah memandikan mayit, maka di antara kami ada yang mandi setelah itu, dan di antara kami ada pula yang tidak mandi, dan itu didiamkan oleh Nabi, menunjukkan tidak wajibnya ya untuk mandi bagi petugas yang memandikan si mayit. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Nah, kemudian terkait apabila mayitnya adalah orang yang meninggal dalam medan jihad, ma'rakah, dalam peperangan, apakah dianjurkan untuk dimandikan atau tidak? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, meskipun sebagian menyebutkan ya bahwa sepakat para ulama dalam hal ini, apabila si mayit tadi syahid, meninggal di peperangan jihad fi sabilillah, ini tidak perlu untuk dimandikan. Nah, tidak perlu untuk dimandikan. Nah, kemudian sebagai tambahan ya, sebagai penutup mungkin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahkan ini termasuk perkara bid'ah ya, dalam proses pemandian jenazah, yang mana ini tidak ada dalilnya, namun terkadang kerap kali kita mendapati kaum muslimin melakukannya. Yang pertama ya, adanya wirid-wirid tertentu ketika memandikan si mayit. Nah, ketika membasuh kepala si mayit ada zikirnya, ketika membasuh tangan si mayit ada wiridnya. Ini gak ada dalilnya ya, tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Kemudian termasuk bid'ah dalam proses pemandian si mayit adalah talqin ya, mentalqin si mayit dengan 2 kalimat syahadah, diajari ya, biasanya sebelum memandikan si mayit diajari, ya fulan qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wahai fulan ucapkanlah kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bid'ah. Demikian juga termasuk bid'ah ya, ketika proses pemandian si mayit adalah meletakkan mushaf ya di dada si mayit. Ini enggak ada anjurannya
Ya, sebelum dimandikan diletakkan mushaf di dada si mayit. Atau setelahnya, ya, setelah dimandikan. Atau membacakan surat Yasin. Ya, sambil dimandikan, sambil dibacakan surat Yasin. Ini bid'ah. Ya, tidak ada anjuran. Dan juga termasuk bid'ah adalah meletakkan bukhur. Semacam bukhur itu apa ya? Dupa, ya. Dupa yang dinyalakan, ya, di tempat pemandian si mayit. Ini termasuk perkara yang bid'ah. Ya, kalau di tempat kita yang mungkin kebanyakannya kemenyan. Ya, jadi di tempat memandikan si mayit ada kemenyannya sehingga aromanya wangi. Ya. Nah, ini termasuk bid'ah. Dengan anggapan sebagian meyakini bahwa ketika diberi dupa, ya, itu ruh si mayit tadi bertahan di tempat itu selama 3 hari. Jadi nggak ditanya-tanya, ya, sama malaikat mungkar dan nakir, bertahan terus 3 hari. Ini nggak ada dalilnya. Ya. Nah, kemudian juga termasuk hal yang diperhatikan selesai tentang beberapa bid'ah yang terjadi pada proses pemandian si mayit. Ya, ini bolehnya, ya, bagi orang yang berhadas besar seperti haid, nifas ataupun junub untuk memandikan si mayit. Boleh. Ya, meskipun ada khilaf dalam hal ini, namun yang sahih wa rajih tentang bolehnya. Ya, pendapat yang menyebutkan bolehnya. Nah, masalah berikutnya sebagai pelengkap, bagaimana apabila si mayit ini janin, ya, yang keluar disebabkan karena keguguran? Apakah dianjurkan untuk dimandikan atau tidak? Maka di sini ada 2 kondisi. Apabila yang pertama, si janin tadi yang gugur, yang keluar, ya, belum waktunya, harusnya kan biasanya 9 bulan. Ini keluar, ya, sebelum waktunya. Apabila keluar sebelum 4 bulan atau belum sempurna anggota tubuhnya, ya, maka tidak dianjurkan untuk dimandikan. Nah, tidak diproses. Ya, misalkan gugur pada usia 2 bulan atau 1 bulan, berarti belum terjadi apa-apa, masih gumpalan darah, maka nggak disyariatkan untuk dimandikan. Kondisi yang kedua, apabila janin tersebut ketika gugur keluar sudah sempurna 4 bulan, ya. Atau kalau misalkan ragu, tidak diketahui, ya, dengan pasti berapa bulannya, namun anggota tubuhnya sudah sempurna, ada kepala, tangan, badannya, kakinya lengkap, ya, maka dalam hal ini ketika meninggal tetap disyariatkan, dianjurkan untuk dimandikan sebagaimana, ya, mayit dewasa. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan proses pemandian si mayit. Berikutnya insyaallah kita masuk pada proses, ya, pengkafanan, ya, si mayit. Biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.